Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Untuk AHP. Kemarin terputus ya karena hujan dan sebagainya. Nah, saya baru sempat membuat kelanjutan dari AHP sekarang. Baik. Jadi kemarin saya sudah sampaikan terkait besar aja. Terkait di awal terkait dengan AHP seperti apa karakteristiknya kan gitu ya. Kemarin itu saya udah rekam sebenarnya, tapi yang berbasis yang base Ubuntu. Tapi terus konvertnya agak bermasalah, jadi ini saya ulang lagi. Oke lah. Baik. Sekarang masuk ke tahapan-tahapan dalam ini ya. Bagaimana proses atau dari langkah AHP seperti apa. Oke, kemarin ini ya. Open with aja. Using Libre. Oke. Jadi tahapan-tahapan dalam komputasi AHP itu seperti apa? Sebenarnya tahapan dalam komputasi semua framework itu sebenarnya sederhana ya. Jadi Anda kalau mengikuti algoritmanya itu cukup mudah. Cuma yang penting nanti perhatikan kalau sudah masuk ke real case atau project yang sesungguhnya, misalnya Anda harus menggabungkan gitu ya, harus menggabungkan dengan aspek organisasional ataupun kompleksitas problem, biasanya tidak cukup hanya menggunakan AHP kan begitu ya. Baik, ini langsung pada komputasinya saja. Ini kemarin kayak catatannya ya. Catatan kemarin terakhir. Ini apa sih ya? Baik. Jadi tahapannya itu sederhana pada dasarnya. Yang pertama, ini tahapannya. Jadi membuat hierarki yang pertama ini, membuat hierarki, dan ini sama ya di sini. Saya ini menjelaskan tambahannya saja. Pertama, menyusun hierarki atau membuat hierarki dalam penyelesaian problem yang kompleks, gitu ya. Jadi setup hierarchy system by hierarchy of related element. Jadi Anda harus menguraikan atau mendekomposisi problem yang kompleks menjadi beberapa layer semacam ini. Nah, kalau misalnya yang sederhana ya mungkin seperti yang di atas ya. Jadi cukup goalnya apa, kemudian satu level kriteria, kemudian satu level alternatif. Tapi sangat mungkin nanti Anda itu mendekomposisi atau menguraikan problem itu menjadi lebih luas lagi, hierarkinya itu lebih luas lagi. Misalnya, jadi goalnya ini satu, kemudian ada beberapa domain gitu ya, ada beberapa domain aspek, misalnya domain aspek A, domain aspek B, domain aspek C gitu ya. Saya punya ini sih. Domain aspek A, domain aspek B, domain aspek C. Kemudian domain aspek A, kemudian ada derivasinya lagi. Jadi ada subkriterianya, subkriteria A1, subkriteria A2, dan seterusnya. Sampai juga C tadi ada C1 dan seterusnya. Kemudian kalau lebih kompleks lagi, maka Anda uraikan lagi gitu ya. Jadi dibagi dalam beberapa tahapan. Nah itu sampai kemudian ditentukan alternatif yang lebih kompleks mungkin. Ya ini ya, ini yang agak lebih kompleks. Nah ini ada dimensi apa, domain atau dimensi, kemudian terbagi lagi. Kemudian kriteria itu bisa terjadi subkriteria lagi itu juga sangat mungkin dengan cara seperti itu. Nah aspek ini itu yang disebut sebagai aspek organisasional. Maksudnya apa organisasional? Karena membuat hierarki dalam penguraian, membuat hierarki untuk menguraikan problem yang kompleks ini dilakukan di luar komputasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian membaca penelitian yang menggunakan AHP, pasti sedikit atau banyak itu ada proses yang menjelaskan aspek organisasional ini. Jadi kalau misalnya artikelnya Anda dapatkan
di bagian yang lebih mendekati manajemen, mungkin aspek organisasinya itu lebih besar, 50% misalnya. Kemudian kalau tidak terlalu aspeknya tidak lebih pada manajemen, lebih pada kekuatan komputasinya, mungkin aspek organisasinya itu lebih kecil lagi. Mungkin hanya 10% atau 15% seperti itu. Tapi pasti ada. Nah, ini aspek ini harus Anda lakukan. Bagaimana caranya, Bu? Misalnya, ya tentu saja ada proses Anda, kalau Anda belajar sistem kan ada bisnis proses ya, semacam itu. Jadi Anda bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, kemudian aspek apa saja harus diperhatikan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya kemarin saya sering memberikan contoh mau memindah ibu kota. Oke, keputusannya adalah memindah ibu kota. Kemudian aspek apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, itu kan Anda sebagai engineer dalam decision making itu kan Anda harus bertanya kan gitu ya. Anda harus kemudian mengumpulkan berbagai informasi atau data yang akurat yang Anda butuhkan untuk menyusun hierarki ini, begitu ya. Nah, itu di aspek di luar komputasinya, tapi harus Anda lakukan. Kemudian lanjut, nah kemudian setelah itu Anda ini ya membuat pairwise comparison awalnya. Jadi sebenarnya membuat matriks keputusan ya, tapi untuk membuat matriks keputusan itu Anda harus melakukan pairwise comparison. Melakukan pairwise comparison untuk tiap elemen-elemen gitu ya. Baik itu nanti dari sisi kriteria ataupun dari sisi alternatif gitu ya, alternatif. Jadi membuat matriks keputusan dibuat berdasarkan hasil pairwise comparison untuk tiap kriteria, Nanti ada contohnya di bawah ya, saya akan jelaskan mungkin lebih detail. Jadi kemarin seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi pairwise comparison misalnya ada kriteria A dan B gitu ya, ada kriteria A dan B. Kemudian antara kriteria A dan kriteria B itu Anda prefer yang mana? Misalnya prefer yang A. Kemudian Anda tulis sebesar apa bobot dari preferensi itu, 3 misalnya. Jadi menulisnya seperti itu, di bagian kiri seperti ini. Kalau kemudian Anda dari faktor antara A dan B, preferensi Anda itu lebih cenderung kepada B gitu ya. Kemudian Anda tulisnya di sini 3. Nah, semacam itu. Nah, itu kemudian dibuatnya nanti mapping ya. Mapping itu untuk setiap kriteria. Nah, dari pairwise comparison ini kemudian Anda membuat matriks keputusan. Membuat matriks keputusan untuk tahu Untuk tahu nanti Anda bisa mengukur tingkat konsistensi rasionya seperti apa atau tingkat inkonsistensinya seperti apa. Seperti itu. Sehingga nanti dari proses ini ketahuan apakah kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu mencukupi atau tidak kan gitu, atau bisa digunakan atau tidak, atau cukup confident untuk digunakan atau tidak, melihat konsistensi rasionya. Nah, cara membuat matriks keputusannya itu menggunakan reciprocal matrix seperti ini ya. Reciprocal matrix itu mungkin sederhananya Anda pernah tahu inverse ya, inverse matrix. Jadi disusun berdasarkan reciprocal matrix atau inverse matrix. Nanti detailnya di bawah ya, lebih mudah nanti. Jadi dengan melihat rating nanti, melihat rating yang tadi dituliskan di sini berapa dan seterusnya. Nah, menyusulnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang Anda lakukan mengukur ini ya, mencari priority factor. Mencari priority factor dari data yang ada di matriks keputusan dengan hitungan eigenvector dari tiap-tiap dari tiap-tiap kriteria dulu ya, maaf. Dari tiap-tiap kriteria. Kriteria dari tiap-tiap kriteria yang ada. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti sebentar. Jadi mencari ini kayaknya kebal ini. Saya tulis dulu nanti aja. Nah, jadi mencari priority factor dari data yang ada di matriks keputusan tadi kan ya, dengan hitungan eigenvector dari tiap-tiap kriteria yang ada. Anda mungkin sudah pernah belajar eigenvector ya, jadi sederhana. Intinya
summation ya, summation diukur pada diukur berdasarkan setiap kriteria yang ada. Jadi jumlahan dari jarak kan gitu ya, jumlahan dari jarak yang ada seperti itu. Anda nanti bisa buka lagi bagaimana konsep eigenvektor, di bawah juga ada contohnya gitu ya, contoh bagaimana hitungan sederhananya seperti itu. Sehingga kemudian dari matriks dari hitungan eigenvektor itu Anda kemudian bisa menentukan ini maksimum priority vektornya bagaimana. Nah, nanti di sini Anda bisa mengukur konsistensi untuk gunakan mengukur konsistensi. Dari sini nanti Anda akan dari mengukur priority vektor akan mendapatkan ini ya, saya copy aja, akan mendapatkan maksimum gitu ya, maksimum priority vektornya berapa dan persentase priority vektor untuk tiap kriteria. Persentase ya, namanya persentase. Nah, dari sini nanti Anda dapat maksimum dari priority vektornya, di mana ini adalah gabungan dari priority vektor dari setiap kriteria kan begitu. Kemudian Anda bisa mengukur konsistensinya. Nah, kemudian cara mengukur konsistensinya itu dengan memperhatikan, nah, SATI dalam AHP ini memperkenalkan ada yang disebut sebagai random index. Nah, ini ya. Oke, saya jelaskan yang di bawah dulu aja. Nah, ini random index. Nah, ini adalah konstanta yang ditetapkan oleh SATI. Ya. Jadi memang oleh SATI yang menciptakan atau inventor dari AHP memperkenalkan ini. Nah, oke. Jadi Anda kemudian akan mengukur intinya adalah mengukur konsistensi rasio. Nah, untuk mengukur konsistensi rasio itu dari konsistensi indeksnya dulu. Nah, hitungan konsistensi indeks itu dilihat dari hasil dari priority vektor, maksimum priority vektor yang sudah diperoleh. Gitu ya, maksimum priority vektor yang sudah diperoleh dari hitungan di atasnya tadi, hitungan sebelumnya tadi berdasarkan hasil dari matriks keputusan. Kemudian diperoleh konsistensi indeksnya berapa. Nah, kemudian konsistensi indeks ini digunakan untuk mendapatkan konsistensi rasio. Nah, hitungan dalam konsistensi rasio itu adalah konsistensi indeks dibagi dengan random index ini, random konsistensi indeks. Nah, tadi saya sampaikan SATI sudah memperkenalkan konstanta ini, random konsistensi indeks. Nah, ini kalau Anda perhatikan memang untuk minimum 3 elemen. 3 elemen itu maksudnya 3 kriteria ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi contohnya, ada contohnya nggak sih tadi? Oke, belum ada contoh secara khusus ya. Jadi kalau misalnya Anda kriterianya itu 4, berarti Anda gunakan RI-nya itu yang 4 ini. Ini ya, RI-nya itu yang 4. Kalau misalnya kriterianya 3, Anda gunakan yang RI-nya 3 dan seterusnya. Mungkin Anda bertanya sampai ini ya, 3 sampai 13. Jadi rentangnya itu 10 kriteria. Kalau mungkin Anda bertanya, Bu, bagaimana kalau jumlah elemennya 1 atau 2? Ya kan, sangat mungkin kan jumlah elemennya 1 atau 2. Nah, kalau cuma 1 atau 2, atau akan bisa juga ini lebih dari 13 kan juga bisa, mungkin 14, 15 kan sangat mungkin kan gitu. Terus apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Ini oleh para periset itu menyebutkan memang dalam bahasan AHP oleh SATI ini yang disebut sebagai multi kriteria itu minimum 3, kriterianya itu 3. Jadi kalau cuma 1 atau 2 itu tidak dianggap multi kriteria. Bu, kalau saya cuma punya 2 kriteria, ya jangan pakai AHP, pakai yang lain kan gitu ya. Terus kalau lebih dari 15 bagaimana? Nah, kalau misalnya lebih dari 13 maksudnya, mungkin 14 atau 15 kriteria kan sangat mungkin. Itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan namanya hierarki memang harus dipecah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat hierarki, lah kok ini saya buat kriteria kok bisa banyak sekali ya, jadi sampai 15 gitu ya, atau 20. Nah, itu Anda harus buat hierarkinya sehingga kemudian rentangnya itu 10 ini saja, antara 3
sampai 13 maksimum. Nah, itu yang dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda membaca artikel terbaru, ada juga yang punya ini ya, membuat komputasi tambahan, membuat rumus tambahan yang bisa menghandle problem jumlah dari elemen kriteria ini. Ada gitu ya. Tidak sangat baru sih artikelnya, tapi ada. Jadi dia kayak propose gitu ya, mengajukan ide baru bagaimana menghandle situasi kalau kriterianya itu lebih dari 13. Nah, seperti itu. Oke, yang biasa dilakukan yang paling umum ya memang memecah, membuat hierarki. Sehingga kalau Anda perhatikan ya maksimum tuh dalam satu garis hierarki. Garis hierarki itu yang satu level ya, itu tidak lebih dari 13. Semacam itu ya cara mengukurnya. Yang paling sederhana seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah elemen kriterianya berapa, nah itu kemudian diperhatikan ini mana gitu ya. Kemudian dipilihlah angkanya ini, konstantanya. Kemudian didapat konsistensi rasio. Nah, menurut Sati lagi, jika konsistensi rasionya gitu ya. Ini bukan CI ya. CR. Sebentar, iya CR harusnya CR. CR, mohon maaf, ini bukan CR. Ya itu, tapi oke lah, nggak apa-apa. Jadi kalau hasilnya itu CR-nya, maksudnya ini adalah CR ya, itu kurang dari 0,1 atau bisa dikatakan inkonsistensinya itu kurang dari 0,1, maka confidence dari faktor yang digunakan, atau bukan faktor ya, kriteria yang digunakan itu bisa dipercaya. Jadi bagaimana situasinya kalau kemudian baru dari menghitung konsistensi rasio ini untuk kriterianya itu kemudian kalau lebih dari 0,1 bagaimana? Nah, kalau lebih 0,1 maka gimana caranya kemudian agar konsistensi rasio yang diperoleh untuk mengukur faktor-faktor yang ada atau kriteria yang ada itu kurang dari 0,1? Bisa dengan menambahkan kriteria, bisa dengan menguranginya, bisa juga mungkin mengulang lagi judge gitu ya kan, hasil dari ini kan karena hasil dari pairwise comparison, di mana pairwise comparison yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini kan berdasarkan judge atau manusia manual kan begitu. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa judge itu tidak konsisten gitu kalau dikurang dari 0,1. Bentar, ini kayaknya ada suara yang terlalu Oke ya, saya lanjutkan. Tadi ada suara. Stop dulu. Sampai mana tadi? Oh ya, bagaimana kalau konsistensi rasionya itu kemudian lebih dari 0,1? Maka itu menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan itu tidak konsisten gitu ya, atau judge dari Oke, terpotong lagi tadi. Saya pause. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kriterianya itu di konsistensi rasionya di bawah 0,1, berarti ada kemungkinan judge itu inkonsisten kan gitu ya. Gimana caranya agar kemudian faktornya itu atau kriterianya itu menjadi konsisten? Bisa mengulang lagi judge-nya atau mengganti expert untuk mengisi pairwise comparison kan gitu ya. Bisa juga mungkin kriterianya ditambah atau dikurangi dan sebagainya, itu prosesnya ya. Nah, itu ya. Jadi ini sampai kemudian mengukur konsistensi. Bisa mengukur konsistensinya yang seperti tadi ya. Ini saya tunjukkan yang ini. Nah, ini tadi. Oke ya. Dengan cara seperti itu semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan ini mengukur kriteria. Nah, kalau kemudian misalnya dan mengukur persentase priority factor. Nah, ini kan sederhana ya. Jadi kalau nanti sudah ketemu priority factor untuk tiap-tiap kriteria, maka dapat tahu persentasenya seperti apa. Lebih detailnya nanti ada contoh di bawah. Nah, setelah mengukur konsistensi kriteria dan memang tidak lebih dari 0,1, maka kemudian dilakukan adalah menghitung priority factor tiap alternatif
tiap alternatif ya, tiap alternatif yang ada. Tadi kan kriteria, sekarang menghitung probability vektor tiap alternatif untuk kriteria tertentu, untuk satu kriteria. Oh, bukan satu ya, untuk setiap kriteria. Untuk tiap. Nah, setelah menghitung probability vektor tiap alternatif untuk tiap-tiap kriteria. Jadi ini dengan cara seperti apa? Langkahnya sama ya, jadi dari matriks dibuat dari matriks keputusan alternatif ya, keputusan dari alternatif yang ada, dan membuat matriks keputusan dari alternatif yang ada, gitu ya. Nah, kalau misalnya begini, Anda punya ada 3 kriteria, ada 3 alternatif. Nah, 3 alternatif itu pun nanti dibuat matriks keputusannya persis sama seperti tadi ya. Jadi reciprocal matriks. Kemudian diukur untuk tiap-tiap untuk tiap kriteria. Jadi misalnya ada alternatif kriterianya, misalnya tadi kriterianya itu A, B, C, misalnya begitu ya. Kemudian alternatifnya A1, A2 gitu ya, A3. Nah, kemudian misalnya Anda mengukur probability vektor alternatif ya, jadi antara A1 gitu ya. Misalnya untuk kriteria A, gitu ya, untuk kriteria A antara A1 dengan A2 gitu ya. Sama, antara A1 dan A2 itu prefer yang mana untuk kriteria A? Berdasarkan respect untuk kriteria A, antara alternatif 1 dan alternatif 2 itu pilih yang mana? Misalnya tadi yang memindah ibu kota, misalnya kriterianya itu lokasi rawan gempa, misalnya begitu ya. Lokasi rawan gempa antara alternatif 1 dan alternatif 2, misalnya kota A dan kota B. Oh, misalnya antara Bogor gitu ya dengan Samarinda misalnya. Oh, A1 Bogor, A2 Samarinda kan gitu ya. Maka kemudian saya pilih Samarinda karena dari sisi A2A-nya ini misalnya ketahanan gempa. Anggap saja gitu ya, anggap saja semacam itu. Nah, berdasarkan kriteria ketahanan gempa antara kota Bogor dengan kota Samarinda pilih mana? Saya tentu saja saya pilih Samarinda kan gitu ya. Samarinda sebesar apa? Saya confident setuju. Nah, dengan cara menuliskannya seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya alternatifnya sama, misalnya antara A1 dengan versusnya dengan A3 kan gitu ya. A1 dan A3. Nah, matriksnya seperti itu sama, seperti yang di atas tadi. Nah, dengan cara seperti ini nanti selanjutnya juga mirip. Setelah Anda menghitung probability vektor alternatif untuk tiap-tiap kriteria, kemudian Anda ukur sama konsistensinya. Konsistensi. Untuk tahu apakah pilihan gitu ya, pilihan dari judge bukan pilihan atau rating yang diberikan oleh judge itu konsisten gitu ya, mengukur konsisten sama dari sini. Dari sini nanti juga Anda bisa ketemu lambda max-nya gini ya, sama lambda max, kemudian juga percentage dan juga percentage dari tiap alternatif. Nah, dari sini nanti kan ketemu rankingnya kan. Jadi ketemu rankingnya mana prosentase alternatif yang paling tinggi dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi juga kemudian Anda ukur konsistensinya. Apakah CR-nya juga kurang dari 0,1 seperti itu ya. Nah, kalau ternyata kurang dari lebih dari 0,1 ya berarti tetap ada hasilnya hasil dalam pengambilan keputusan. Cuma ya tadi tingkat confidence-nya itu tidak
atau kurang lah, lebih berkurang. Jadi tidak sangat yakin, kira-kira seperti itu. Oke, nggih. Lanjut. Semacam itu, kemudian ya sudah, seperti itu ya, langkahnya sederhana. Jadi intinya itu tetap, kalau Anda perhatikan, dia tetap menggunakan judge gitu ya, untuk pairwise comparison itu judge, cuma objectivity-nya itu diukur dengan melihat konsistensinya tadi. Gitu ya, itu hitungannya tidak. Nah, ini contoh langsung saja. Contoh yang sederhana ya, ini hierarki yang sederhana. Goalnya apa, kemudian ada faktornya, ada 4 faktor, A, B, C, D gitu ya. Kemudian alternatif pilihannya X, Y, Z. Berarti ada 4 kriteria dan 3 alternatif, kan begitu. Ini aspek organisasionalnya. Kemudian Anda lakukan pairwise comparison, seperti itu, berbasis dari judge. Perbandingan ini dari untuk faktor ya, antara faktor atau kriteria A dengan kriteria B seperti apa, A dan C, A dan D, kemudian B dan C, B, D, gitu ya, kemudian C, D. Jadi kombinasinya seperti ini. Kombinasi dari pairwise comparison. Nah, ini yang dilakukan memang manual ini oleh judge, oleh expert. Kalau misalnya expertnya lebih dari 1, ya nanti dibuat rata-ratanya. Misalnya grup decision maker gitu ya. Atau ada banyak ahli, Anda mengumpulkan ahli-ahli begitu ya. Kemudian ada 10 orang, maka Anda kemudian minta 10 orang itu melakukan judge semacam ini. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang dilakukan itu membuat tadi matriks keputusan. Matriks keputusan cara dengan bentuk reciprocal matriks ya. Nah, nanti ini ya yang ada di left side di sini itu akan menjadi actual judgment, kemudian yang ada di right itu sebagai reciprocalnya atau inverse-nya, kan begitu ya, inverse-nya. Sebagai contoh misalnya gini, ini paling sederhana, saya buat begini, saya taruh di kiri semua ya, agar mudah untuk memberikan contoh. Antara A dan B, A dan B yang dipilih adalah A, kan gitu ya. Antara A dan A kan tunggal ya, ini berarti normalnya ini di sini. Antara A dan B yang dipilih apa? A, berarti 3 taruh sini, 3. Kan 3 ya bobotnya. Begitu. Kemudian resiprokalnya ditulisnya di sebelahnya, di sebelah kirinya, 0,33. Ini berarti 1/3. A dan B, tapi ini sepertiga, ini 3 sepertiga. Seperti itu ya, dan seterusnya semuanya seperti itu, juga 7 dan seterusnya semuanya seperti itu dapat. Kemudian dihitung dengan eigenvektor untuk tahu priority vektornya. Nah, ini cara mengukur priority vector sudah sederhana. Jadi misalnya nih summation-nya adalah 1/1,58, berarti Anda ini 2,29-an ini atau 2,23 itu diperoleh dari mana? Dari mengukur jarak. Jadi ini mengukur jaraknya 1 per ini ya summation-nya plus 3 per ini, kemudian plus 7 dan seterusnya. Jadi hitungan eigenvektor diperoleh seperti ini, priority vector untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Gitu ya, ditambah-tambahkan, diperoleh seperti ini. Ini normalisasinya saja. Normalisasinya. Nah, kemudian dari sini Anda dapat priority vector dan percentage-nya ya, percentage-nya. Kalau percentage-nya berarti di sini percentage priority vector untuk A berarti 0,574 something, ini dibagi 1 berarti berapa? Begitu juga ini. Jadi priority vector, kalau Anda perhatikan berarti percentage dari priority vector A dan B itu jauh lebih tinggi ya daripada C dan D. Ini contoh saja dibandingkan C dan D. Nah, kalau sebagian artikel menyebutkan kalau misalnya priority atau percentage priority vektornya itu untuk satu kriteria itu terlalu rendah, itu bisa diabaikan ya, karena ini kan jauh banget ya, 0,57, 0,29, terus ini 0,0 something kan gitu, ini sangat rendah, ini bisa diabaikan. Tapi pada dasarnya boleh saja tetap dihitungkan seperti itu ya. Nah, kemudian diperoleh akhirnya dari lambda. Nah, lambda max ini kan ini aja maksimum. Jadi dari hitungan priority vector ini dari keseluruhannya sama dihitung lagi dengan eigenvektor. Jadi proses untuk mendapatkan priority vector untuk tiap kriteria dengan eigenvektor, kemudian untuk mendapatkan lambdanya itu pun dengan dihitung dengan eigenvektor. Sehingga kemudian dari hitungan di atas tadi, rumus tadi ya, diperoleh lambda max-nya seperti apa ini.
diperoleh, kemudian CI-nya diperoleh berapa, dan CR-nya itu 0, ini. Nah, kalau kemudian ini Anda lihat walaupun agak mendekati 1 ya, 0,094 CR-nya, di mana ini kurang dari 0,1, artinya faktor yang diperoleh atau A, B, C, D termasuk pairwise comparison hasil dari judge itu oke lah, dapat dipercaya atau confidence-nya itu bisa dipercaya. Tingkat confidence-nya oke kan begitu. Boleh digunakan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini oke, kemudian lanjut. Anda melakukan pairwise comparison untuk tiap-tiap alternatif. Alternatifnya tadi kan ada X, Y, Z ya. Tapi Anda membuat pairwise comparison untuk spesifik faktor A. Dan untuk setiap faktor ya, atau untuk setiap kriteria. Kalau misalnya tadi ada 4 ya kan, ada 4 A, B, C, D, berarti Anda membuat 4 gitu ya. Membuat 4 matriks keputusan atau membuat pairwise comparison untuk 4 faktor atau 4 kriteria, 4 kriteria untuk setiap alternatif. X, Y, Z untuk faktor A, kemudian X, Y, Z untuk faktor B, dan untuk X, Y, Z untuk faktor C, X, Y, Z untuk faktor D. Cuma di sini saya hilangkan ya, pairwise comparison untuk faktor D-nya itu saya hilangkan. Karena ya tadi, terlalu rendah itu bisa diabaikan, mohon maaf. Tapi dihitung lagi juga nggak apa-apa. Ini untuk menyederhanakan saja. Nah, dari sini kemudian Anda dapatkan lambda max gitu ya, lambda max dan percentage-nya ya, dan percentage priority factor untuk tiap-tiap alternatif. Kalau di sini tadi priority factor untuk percentage priority factor untuk kriteria, tiap kriteria, di sini Anda bisa dapatkan percentage priority factor untuk tiap-tiap alternatif respect to kriteria tertentu. Nah, hasilnya seperti ini. Anda hitung semuanya, jadi kalau 4 kali ya, untuk A, oke diperoleh, dan ini ya, priority factornya ternyata X juga paling tinggi, kemudian Y, kemudian baru Z, kan begitu ya, untuk faktor A. Dan konsistensi rasionya juga sama, 0,9, artinya oke, ini masih bisa dipercaya. Begitu juga yang B, dihitung lagi. Diperoleh gitu, X-nya segini, Y-nya segini, kemudian Z-nya segini. Kemudian konsistensi rasionya juga 0,08, berarti oke, masih boleh dipercaya. Nah, seterusnya seperti itu ya. Dan kemudian, karena ini ya, karena yang digunakan hanya 2, berarti hanya faktor A dan faktor B saja yang diperhatikan. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengukur percentage-nya tadi. Percentage keseluruhan ya, keseluruhan priority factor berdasarkan kriteria A dan kriteria B gitu ya. Hanya kriteria A dan kriteria B saja yang saya gunakan seperti ini. Jadi ini dibuat karena C dan D diabaikan, maka kemudian A dan B dapat ditambahkan. Jadi percentage-nya itu bisa ditambahkan seperti ini. Jadi totalnya 1 ya, ini totalnya 1. Karena C dan D diabaikan. Sehingga dari situ kemudian kita peroleh dari hasil summation ya. Bentar. Dari hasil summation-nya kemudian kita peroleh dari adjusted weight-nya, ini gabungan tadi ya, gabungan dari priority percentage priority ini tadi untuk A dan B saja, A dan B ini, kemudian diperoleh hasil akhirnya adalah ini kan begitu. Hasil akhirnya keseluruhan priority factor untuk semua faktor gitu ya, priority factor untuk semua faktor dan percentage dari tiap-tiap alternatif seperti ini. Dapat sehingga kemudian dibuat rankingnya, bisa dibuat rankingnya semacam ini. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa rankingnya adalah Y, walaupun tidak terlalu tinggi ya. Y, kemudian X, kemudian Z. Nah, cara menghitungnya begitu ya. Jadi kayak diulang-ulang gitu ya. Cuma kemudian Anda bisa mengukur tahapan yang akhir untuk menentukan keputusan yang dipilih itu adalah choice-nya X, alternatif X atau alternatif Y atau alternatif Z, itu dengan tetap memperhatikan ini tadi konsistensi rasio. Kalau konsistensi rasionya tidak diperoleh, tidak diterima, bagaimana Bu? Ya, kalau banyak yang menyebutkan tidak bisa dilanjutkan atau tidak digunakan bisa juga.
Kalaupun tetap digunakan, tetap dihitung, ya tadi catatannya hasil keputusannya itu tingkat confidence-nya itu kurang atau kurang dari standar, kira-kira seperti itu. Nah, ini semuanya dihitung dengan model eigenvektor ya. Nah, ini nanti Anda bisa berlatih secara, sebenarnya ini hitungannya sederhana ya, Anda bisa berlatih menggunakan Excel atau spreadsheet nanti. Nah, nanti ini akan ada latihan, termasuk agar Anda real gitu ya, reality, biar Anda langsung bisa mudah memahami algoritmanya lebih detail. Itu nanti mungkin ada tugas juga, saya minta semuanya nanti membaca satu. Jadi misalnya untuk SAW Anda baca TA-nya cutting siapa gitu ya. Nah, di situ Anda saya buat summary, minta buat summary SAW itu seperti apa, tahapan-tahapan bagaimana. Begitu kan nanti untuk AHP, saya minta Anda nanti membaca skripsinya cutting siapa gitu ya. Kemudian Anda bisa tahu bagaimana AHP secara detail seperti apa. Nah, itu ya nanti itu lebih mudah dengan cara seperti itu. Begitu juga untuk nanti ANP dan seterusnya. Begitu. Dan saya minta nanti buat summary-nya. Jadi setelah ini Anda siap-siap saja dengan tugasnya. Dan terutama ini ya, nanti untuk latihan dengan menggunakan spreadsheet atau Excel, nanti akan saya cek bagaimana cara Anda melakukan komputasi dengan yang sederhana dulu. Sebelum di coding, coding mungkin lebih sederhana. Yang penting Anda paham dulu tahapan-tahapannya. Oke, seperti itu saja. Kita lanjutkan nanti dengan discuss saja ya, dengan discuss di WA. Ada WA-nya nggak sih? Kalau tidak ada nanti tolong di inisiasi nggih. Terima kasih. Nanti kalau sudah Anda berlatih akan lebih mudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.